Selamat datang, para penonton setia, dalam episode menarik kita hari ini. Kita akan menyelami kisah epik dari negeri Alas, wilayah Nangro Aceh Darussalam, di mana seorang raja bijaksana dan dicintai rakyatnya memimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan. Namun, ketika takdir menghadirkan cobaan, melibatkan Putri Niwer Gading, perjalanan menakjubkan dan penuh liku pun dimulai. Mari kita saksikan bersama kisah keadilan, keberanian, dan cinta di balik Putri Niwer Gading, Provinsi Aceh. Pada suatu masa di negeri Alas, yang terletak dalam wilayah Nangro Aceh Darussalam di Provinsi Aceh, kisah dimulai dengan keberadaan seorang raja yang tidak hanya bijaksana tetapi juga dicintai oleh rakyatnya. Kesehariannya diisi dengan pemikiran yang teliti dan tekun untuk memajukan negeri serta meningkatkan kemakmuran rakyatnya melalui kebijakan yang adil dan penuh hikmat. Namun, ada satu kekurangan yang dirasakan sang raja, yaitu ketiadaan seorang putra untuk meneruskan tahta kerajaan. Kondisi ini menyiratkan duka bagi raja dan rakyatnya. Menghadapi situasi ini, atas saran dari seorang tokoh bijak dan dengan dukungan penuh dari Permaisuri, sang raja melibatkan diri dalam doa dan puasa dengan tekun, berharap agar kelahiran putra yang diinginkan dapat terwujud. Beberapa bulan berlalu, Permaisuri akhirnya mengandung dan ketika waktu kelahiran tiba, Permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Amat Mude. Sayangnya, belum genap setahun umur Amat Mude, ayahnya meninggal dunia. Dengan kecilnya Amat Mude, adik sang raja atau paman Amat Mude diangkat sebagai raja sementara, yang dikenal sebagai Raja Muda. Namun, ironisnya, setelah diangkat menjadi raja, Raja Muda malah menunjukkan perilaku kejam terhadap Amat Mude dan ibunya, meskipun mereka berdua masih dalam masa kesedihan akibat kehilangan sang ayah dan suami. Mereka diasingkan ke sebuah hutan terpencil oleh Raja Muda, yang memiliki niat untuk menguasai sepenuhnya kerajaan yang sebenarnya merupakan hak Amat Mude. Dengan mengasingkan Amat Mude dan ibunya, Raja Muda berusaha menyingkirkan hambatan bagi ambisinya untuk merebut kekuasaan yang semestinya milik Amat Mude. Meskipun dibuang jauh dari istana, Permaisuri tidak mengeluh dan menerima cobaan berat tersebut dengan sabar dan tabah. Dengan penuh kasih sayang, ia membesarkan Amat Mude. Bertahun-tahun berlalu, dan tak terasa, Amat Mude tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Suatu hari, Amat Mude yang senang memancing ikan di sungai pergi bersama Permaisuri ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan hasil tangkapannya. Tanpa diduga, di sana mereka bertemu dengan seorang saudagar kaya yang ternyata bekas sahabat suaminya. Dalam keheranannya, saudagar itu bertanya, "Mengapa Tuan Putri dan putra mahkota berada di tempat ini?" Permaisuri dengan tulus menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya kepada sang saudagar. Mendengar cerita tersebut, sang saudagar dengan cepat mengajak mereka ke rumahnya dan dengan sukarela membeli semua ikan yang mereka bawa. Setibanya di rumah saudagar, sang tuan rumah segera menyuruh istrinya untuk memasak ikan tersebut, menunjukkan keramahan dan kebaikan hati mereka kepada Permaisuri dan Amat Mude. Saat sedang memotong perut ikan, sang istri merasa heran karena dari perut ikan tersebut keluar telur ikan yang berupa emas murni. Keheranan meliputi hati sang istri, namun dengan bijaksana, ia memutuskan untuk menjual butiran emas tersebut ke pasar, memanfaatkan keajaiban yang tidak terduga dari ikan yang mereka dapatkan. Dengan uang hasil penjualan telur-telur emas dari ikan, sang istri saudagar memutuskan untuk membangun sebuah rumah megah bagi Permaisuri dan putranya, Amat Mude. Sejak saat itu, kehidupan Permaisuri dan Amat Mude berubah drastis menjadi orang kaya berkat keberuntungan tak terduga dari telur-telur emas tersebut. Kisah tentang kekayaan Permaisuri dan putranya menyebar hingga ke telinga Raja Muda. Pada suatu hari, Raja Muda memanggil Amat Mude ke istana dengan tugas khusus. Ia memerintahkan Amat Mude untuk mencari kelapa gading di sebuah pulau terpencil di tengah laut untuk mengobati penyakit istri Raja Muda. Namun, konon, lautan di sekitar pulau tersebut dihuni oleh binatang-binatang buas, dan siapapun yang berani melewati lautan tersebut dianggap akan menghadapi nasib yang tragis. Raja Muda mengancam Amat Muda dengan hukuman mati jika misinya tidak berhasil,
namun Ahmad Mude tidak terpengaruh oleh ancaman tersebut. Dengan niat yang tulus untuk menolong istri Raja Muda, Ahmad Mude memilih untuk tetap melanjutkan perjalanannya. Meninggalkan istana, Ahmad Mude tiba di pantai dan duduk termenung. Tiba-tiba, di hadapannya muncul seekor ikan besar bernama Silenggang Raye, didampingi oleh Raja Buaya dan seekor naga besar. Keberadaan makhluk-makhluk ini menandai awal petualangan Ahmad Mude yang penuh misteri untuk mencari kelapa gading di pulau terpencil. Singkat cerita, Ahmad Mude telah menemukan pohon kelapa gading dengan bentuan Silenggang Raye, Raja Buaya, dan seekor naga. Selanjutnya, Ahmad Mude memanjat pohon. Ketika sedang memetik buah kelapa gading, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading, dia akan menjadi suamiku. Loh, siapa kamu? Tanya Mat Myud. Aku Putri Niwer Gading, jawabnya suara dari bawah pohon kelapa. Ahmad Mude cepat-cepat memetik kelapa gading. Setelah turun dari atas pohon kelapa, alangkah takjubnya Ahmad Mude melihat kecantikan Putri Niwer Gading. Akhirnya, Ahmad Mude pun mengajak sang putri pulang ke rumah untuk dipersunting, menikah. Setelah menikah, Ahmad Mude bersama istri dan ibunya memutuskan untuk berangkat ke istana untuk menyerahkan buah kelapa gading. Kedatangan mereka membuat Raja Muda terheran-heran, meyakini bahwa seseorang yang berhasil melewati rintangan di Pulau Angker pastilah memiliki kekuatan luar biasa. Raja Muda sadar akan kesalahannya dan tidak ingin main-main lagi. Dengan kehadiran Ahmad Mude yang membawa bukti keberhasilan melalui perjuangannya, Raja Muda mengakui bahwa tidak ada alasan lagi untuk menghukum mati keponakannya itu. Kesadaran akan kehebatan Ahmad Mude membawa perubahan positif dalam hubungan di istana, mengakhiri masa sulit yang dialami oleh Ahmad Mude dan Permaisuri. Akhirnya, Raja Muda menyadari kesalahannya dan dengan tulus memohon maaf kepada Permaisuri dan Ahmad Mude. Beberapa hari setelahnya, Ahmad Mude diberikan penghargaan yang luar biasa, yakni dinobatkan menjadi Raja Negeri Alas. Kesadaran Raja Muda dan pemberian gelar Raja Baru untuk Ahmad Mude menandai babak baru yang penuh harapan dan keadilan dalam kerajaan tersebut. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan epik dalam kisah Putri Niwer Gading di Provinsi Aceh. Jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Jika kalian menikmati video ini, silakan bagikan dengan teman-teman dan keluarga. Kita belajar dari kisah ini bahwa kebijaksanaan, kesabaran, dan kebaikan hati dapat mengatasi cobaan serta membawa perubahan yang luar biasa. Mari terus menyebarkan inspirasi dan semangat positif. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.